hanya ini yang masih bisa dipegangi Keraton Surakarta untuk bisa tetap lestari dan selanjutnya. Kalau hari ini kita rusak, ya sudah. Dan itu tugas saya sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta yang sudah dipercaya oleh para sentono dalam trah dinasti Mataram dari Pakubono 1 sampai Pakubono 12 dan seterusnya, itu bisa mengembalikan seluruh apa yang menjadi tugas kewajiban dalam keraton ini di dalam negara Republik Indonesia. Mengenai hibah yang selama ini mungkin dikelola oleh pihak Nasional Putra, kalau dari LGA seperti apa? Apakah juga mendukung misalnya ada wacana untuk audit? Ya, dari dulu waktu saya itu pernah menerima, saya waktu itu anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasono Wilopo itu bendahara, itu selalu didatangin BPK untuk diaudit. Kalau nggak keliru saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya 3 kali. 1 kali dibawa sendiri, dikasihkan sendiri oleh Pemprov. Kalau nggak keliru tahun 2007. Berarti sampai 2000. Dari 2007, 8, 9. Setelah itu kan ada masalah dari konsultasi, ada ini, akhirnya kita malah nggak terima. Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015. Setelah itu kami diminta untuk mengajukan lagi proposal untuk abdi dalam dan beberapa upacara adat di keraton di tahun 2016. Nah, waktu kita mengajukan dan digedok oleh DPRD provinsi itu diiyakan malah tambah dari 1,3 jadi 1,6. Tapi itu tidak pernah kami terima karena kita di tahun 2017 yang mestinya menerima itu sudah disuruh keluar. Jadi setahu saya dari informasi yang saya dapat dari Pemprov bahwa itu langsung diberikan kepada Sinuwun ke rekening pribadi Sinuwun 13. Dan penjenengan pasti ingat, saya kan baru saja juga ke Komisi E DPRD tingkat 1 Jawa Tengah. Di sana dari Dinas Kebudayaan menyampaikan bahwa dana hibah itu langsung diberikan ke rekening Sinuwun. Dan dia menyampaikan bahwa dana hibah itu terserah Sinuwun mau dikasihkan siapa. Itu aneh sekali. Jawaban yang aneh sekali, dan itu tidak ada dalam aturan perundang-undangan keuangan di negara Republik Indonesia. Itu sampai tahun berapa? Apanya? Yang penyerahan langsung ke Sinuwun itu? Dari 2017 sampai 2025 pastinya. Artinya untuk dorongan untuk diaudit? Ya pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang dimana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu pastinya harus diaudit. Katanya kan ada pembelaan juga bahwa angka itu sama sekali tidak cukup katanya untuk pemeliharaan dan gaji abdi dalamnya itu. Nah itu biar nanti yang audit dari mana saja uang, apakah hanya subsidi untuk abdi dalam dan beberapa upacara adat dari Pemprov atau dari kementerian lain, saya nggak tahu. Tapi LGA sendiri selama ini menyelenggarakan prosesi adat itu dengan mandiri atau gimana? Ya selalu kami sampaikan itu mandiri. Mandiri itu dari swadaya dan juga ada beberapa masukan dari pemasukan alun-alun utara itu khususnya hanya
parkiran di sekitar ya sama pagelaran saja. Itu. Jadi kalau yang menyarankan malah tidak DPR untuk digunakan apa saja. Malah Yang dia menyarankan. ketahui bahwa dana hibah itu terserah Sinun mau dikasihkan siapa, mau diapakan, ini kan aneh sekali. Kalau mungkin ke depan Gusti, kan ini dengan ditunjuknya pelaksana, nanti ke depan pengelolaan dana hibah seperti apa? Ya, kita lagi menyusun seperti apa yang paling baik dan bisa terus berlanjut hubungan ini dengan pemerintahan Republik. Artinya dengan akuntabel dan transparan gitu ya Gusti? Iya, pasti. Dulu itu waktu saya menerima itu saya buka itu di satu rapat. Ini loh duitnya setahun segini. Terus kebutuhan setahun tuh kita gini ini itu. Dan saya sendiri sudah waktu kita mulai masuk itu sudah ada pertanggungjawaban kepada Sentono dan Abdi Dalem ini duit dan yang keraton pemasukannya seperti ini. Terus saya yang istilahnya banjeli apa sih? Nomboi itu sekian. Itu. Kalau untuk pembentukan kebadan Presiden Jokowi sendiri, apakah sudah terjadi? Sebetulnya kan sudah celongkrongannya sudah ada. Tinggal kita memastikan karena ini Gusti Tejo juga baru dari Jakarta ke Surakarta, tapi yang kemarin sudah kita rembuk, ada beberapa revisi itu sudah ada reng-rengannya yang itu pastinya tidak akan tumpang tindih dengan bebadan yang ada di keraton. Berarti nanti badannya beda dari LDA ini sendiri? Bukan LDA, Badan baru? bebadan si LDA ini sebetulnya kan badan hukum yang memayungi keraton di dalam kehidupan di negara Republik ini. Berarti badan baru siapa saja? Ya pastinya semua yang sudah nyambut gawe ditambahi dengan sentono-sentono yang belum masuk, yang dianggap dibutuhkan di bidang-bidang yang mereka mampu untuk kita tempatkan di sini. Berarti belum fix untuk Ya 75%. Tinggal dirembuk, oke, dok, dah jalan. ada target penyelesaian kapan agar Ya saya minta ya sebelum masuk ke bulan Ramadan udah selesai. ini juga Karena kalau anggaran itu kan pastinya April akan kalau triwulan itu akan dicairkan. Nah ini bisa nututi atau tidak? sesuai targetnya Pak Menteri. Ya pastinya. Karena Pak Menteri kan juga memakai anggaran mengajukan anggaran untuk anggaran pakai duit negara, duitnya rakyat harus betul-betul sesuai dengan waktu dan keperuntukannya harus jelas. Dari pihak Gusti Purbaya apakah ini juga pemberitaannya? Saya belum tahu persis karena yang sekarang ini dia lakukan adalah penguasaan keraton sepihak. Ini yang sangat dia salah dan ini adalah sudah langkah yang sangat melanggar hukum adat. Tadi sanksinya bisa seluruh adat kita, seluruh masyarakat ini Sentono Abdi Dalem bisa meminta beliau keluar dari keraton. Kalau tidak bisa dibenarkan atau dikandani harusnya seperti ini. Karena sekali lagi nih, keraton bukan miliknya bapaknya atau Pakubono ke-13. Keraton adalah milik dinasti. Ngoten nggih. Matur nuwun.